Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wibawa dari jurusan Hukum Keluarga Ahlus Asia, konsentrasi kepenghuluan B semester 6. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait materi tentang Maqasidus Syariah. Lebih spesifiknya tentang Hifdzun Nasab atau Hifdzun Nas dilihat dari perspektif antropologi keluarga. Jadi sebelum lebih jauh membahas tentang Hifdzun Nasab dengan perspektif antropologi keluarga, mari kita telusuri dulu dari apa sih Maqasidus Syariah itu. Maqasidus Syariah terdiri dari dua kata. Yang pertama dari maqasid dan syariah. Perkataan maqasid dari sudut bahasa merupakan jamak kepada perkataan maksad yang diambil dari kata kerja qasoda yang membawa maksud pegangan, puncak, sasaran, keseluruhan, keadilan, dan kesederhanaan. Dengan kata lain, istilah ini merujuk kepada maksud objektif yang membawa arti berasaskan kenyataan atau fakta sebenarnya. Lalu kata syariah berasal dari kata syara'a yang bermaksud sumber air yang tidak pernah putus dan terus mengalir. Memulai sesuatu pekerjaan dan menjelaskan, menerangkan serta menunjukkan jalan. Dari segi istilah, syara merupakan merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui rasulnya pada Nabi Muhammad SAW. Lalu secara umum, maqasidus syariah seperti yang diterangkan oleh ulama usul fikih merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Maqasidus syariah juga mempunyai kepentingan tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan serta menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur mesti berlandaskan nilai-nilai Al-Quran serta As-Sunnah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan syariat Islam. Menjaga keturunan serta kehormatan, Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah kodok atau tuduhan zina, masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela. Menurut Yadono, dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga, yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan, serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim, menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah dijabarkan oleh teori-teori yang dikemukakan di atas karena Islam merupakan rahmat lil alamin. Menjaga keturunan memberi arti bahwa hifdzun nasab merupakan hal yang penting untuk dijaga dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Menciptakan generasi yang berkualitas menjadi bagian penting dalam kehidupan. Karena kualitas sumber daya manusia yang baik akan berdampak langsung pada segala aspek kehidupan. Menjaga anak atau keturunan bukan sekedar merestui anak untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga menumbuhkan kepekaan anak terhadap perannya. Menumbuhkan kepekaan anak akan perannya bagi dirinya sendiri, orang tua, dan bagi nusa dan bangsa. Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini. Sebagai cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membawa pada zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum yang secara khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya.
Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Hifdun nasab atau hifdun nasl ini bisa diimplementasikan dengan cara banyak sih di Indonesia, terutama peran dari pemerintah juga dengan melakukan penyuluhan pernikahan. Dengan terlaksananya penyuluhan tersebut, eh, di, diharapkan bahwasannya para pasangan yang akan menikah itu dapat memiliki bekal dalam kehidupan berkeluarganya nanti. Pemerintah mengatur sedemikian rupa seperti penyuluhan pernikahan itu kan sebagai bentuk dari perhatian pemerintahan agar sebelum kita menikah itu dapat memiliki bekal agar tidak kaget saat kita menghadapi kehidupan pernikahan nanti. Sebenarnya disyariatkannya menikah serta diharamkannya berzina itu merupakan upaya dalam menjaga keturunan atau melindungi keturunan sebagai hifdun nasab. Bila mana setelah pernikahan, hifdun nasab itu bentuknya dengan memelihara anak-anak kita, menjaga dan serta mendidik mereka dengan baik, menjadikan norma-norma yang berjalan dalam suatu keluarga itu norma-norma yang baik. Sekian pemaparan terkait Maqasidus Syariah tentang hifdun nasab atau hifdun nas perspektif antropologi keluarga. Maaf apabila ada salah perkataan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.